Dari situlah saya mulai memperkenalkan nama Tuhan Yesus kepada ibu dan bapak. Keluarga. Iya. Dan puji Tuhan, bapak sama ibu, Pak Haji sama Bu Haji sekarang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Iya. Serius? Iya. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya David Caniago. Sahabat kritis dimanapun kalian berada, hari ini luar biasa banget dikasih kesempatan Tuhan untuk berbincang-bincang, kesaksian, sharing, apapun itu bersama Pak Mario. Oke, apa kabar Pak? Salam super. Salam super. Oh kayak ini dong berarti. Apa namanya itu yang di stasiun TV itu? Mario Tegal. Tegal. Jadi ini teman-teman sahabat kritis dimanapun berada, kita hari ini akan mengulas kesaksian Bro Mario yang sangat luar biasa banget. Di samping kita bercanda-canda sehari-hari, baru kenal kita ya, Bro ya, baru kenal ya. Tapi kita kayak udah ya ngeklik lah, kita bisa Be strong in the Lord. Ya, jadi perkenalkan nama saya Mario Prabowo. Saya umurnya 53 tahun. Masih muda lah. Ya, saya terlahir dari keluarga Muslim. Wah, Muslim? Iya. Wah, Muslim guys. Terlahir keluarga Muslim. Saya masih bujangan sampai umur 42 tahun baru menikah. Kebetulan istri saya agamanya Katolik, orang Batak. Setelah menikahnya perlu catatan ya. Menikahnya kami menikah Islam karena bapak ibu saya haji. Jadi nggak diizinkan menikah di luar Islam. Setelah menikah, karena saya toleransi sama istri saya cuma bilang kita jalan sendiri-sendiri ya. Saya tetap sholat Jumat dan istri saya tetap ke gereja setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu saya anterin istri saya ke gereja. Kalau saya anterin istri saya ke gereja, istri saya gereja, saya nge-mall gitu kan. Tapi terus lama-lama saya bosen nge-mall dulu. Mallnya kecil, itu juga dilihat, jadinya istri saya bilang ikut aja deh sekali ibadahnya. Lalu saya mulai ikut ibadah. Takjub sama tata cara ibadah yang berbeda, tidak pernah mengalami ibadah yang seperti itu. Jadi memuji Tuhannya luar biasa ya, dengan lagu-lagu pujian yang luar biasa, bersemangat, suaranya bagus-bagus, sound sistemnya gila-gilaan gitu ya. Terus luar biasa sukacitanya, jadi saya kaget dan senang sekali di situ. Setelah mendengar, waktu pas mendengar pendetanya berkhotbah itu, khotbahnya itu rasanya menyiram hati sekali. Menyiram hati betul-betul, guys. Kena sama hati saya sehingga saya mulai senang ke gereja mulai saat itu. Lalu perjalanan hidup saya membuat saya, kalau saya jadi suami kan saya harus jadi imam. Jadi saya punya keinginan untuk belajar kekristenan. Lalu saya dibimbing oleh teman saya di kantor. Saya ikut program Kingdom School. Di situ saya ikut pendidikan Alkitab 6 bulan. Lalu setelah lulus saya dibaptis. Itu tepatnya bulan Juli tahun 2013. Akhirnya saya menjadi Kristen. Wow. Ya. Jadi bukan paksaan ya Pak ya? Bukan kayak orang minta gitu loh ya? Ya, jadi setelah mengikuti program Kingdom School itu di situ ada mata kuliah namanya Islamologi, diceritakan mengenai sejarah Islam, mengenai sejarahnya Muhammad dan bagaimana cerita yang terjadi, termasuk cerita-cerita yang tidak diceritakan secara umum seperti 23 perkawinan Muhammad, lalu Muhammad mengawini Siti Aisyah yang berumur 6 tahun. Jadi waktu itu saya ingat dosen saya Pak Saifuddin Ibrahim bilang begini, kalau saudara mendengar seorang laki-laki berumur 54 tahun mengawini seorang perawan berumur 6 tahun, kira-kira kita respect nggak sama laki-laki itu? Nah itulah pertama kali saya mendengar kebenaran dan saya merasa sedikitnya nggak terima gitu ya. Wah, 45 tahun gue nggak pernah tahu kebenaran yang seperti ini gitu. Akhirnya saya terus mencari kebenaran itu terus. Dan ketika saya mengikuti bimbingan baptisan, saya merasa terpanggil. Jadi setelah sedikit yang saya ceritain mengenai proses baptisan, bimbingan baptisan, ada pertanyaan dari pendeta Julius Antoni pada saat itu yang ditanyakan sama saya. Sebelumnya dia bukakan ayat di Al-Quran, surat Az-Zukhruf ayat 61, surat ke-43 ayat 61 yang berkata bahwa sesungguhnya Isa ini mengetahui tentang hari kiamat. Oleh karena itu ikutilah aku, dalam kurung Isa, karena inilah jalan yang lurus. Jadi inilah jalan yang lurus dalam bahasa Arabnya ihdinas siratal mustaqim, yang merupakan jawaban dari surat Al-Fatihah yang dibaca oleh setiap umat Islam. Setiap berdoa mereka baca Al-Fatihah yang isinya adalah
ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi ternyata jawabannya ada di surat 43 itu bahwa inilah jalan yang lurus itu Isa adalah Yesus. Lalu di situ dikatakan lagi di bagian lain dari Al-Quran bahwa Isa akan datang sebagai hakim yang hari kiamat, pada hari penghakiman. Terus saya ditanya sama Pak Aijudus gini, kalau menurut Pak Rio, kalau misalnya kita mau disidang sama seorang hakim, Pak Rio perasa perlu kenal nggak sama hakimnya? Oh iya Pak, mau Pak, saya perlu kenal. Ya oke. Lalu setelah Pak Rio kenal sama hakimnya, kalau hakimnya nggak kenal sama Pak Rio gimana? Nanti Pak Rio bilang, oh saya kenal Pak Hakim. Tapi tuh hakimnya bilang, siapakah engkau para pembuat kejahatan? Jadi selesai urusan. Jadi supaya Pak Rio mau bisa dikenal sama hakimnya, Pak Rio bersedia nggak dibaptis? Oh iya Pak, saya bersedia. Pada saat itu langsung mau? Iya, jadi dengan pertanyaan seperti itu ya, supaya hakimnya kenal sama Pak Rio mau nggak dibaptis? Mau Pak, gitu aja. Sesimpel itu aja, sehingga saya memberikan diri saya dibaptis tanpa bilang sama orang tua saya gitu kan. Lalu proses selanjutnya adalah saya harus laporan kan sama orang tua saya. Saya cerita ke ibu saya, Bu, aku udah dibaptis, sekarang aku Tapi Ibu Haji sama Pak Haji ya syok lah dengar saya udah beragama Kristen gitu kan. Kok nggak bilang-bilang, kenapa? Tapi waktu pas sesuai sama pas bimbingan baptisan, saya dipesan sama pendeta yang kasih saya bimbingan baptisan, mengalir saja, tunjukkan kasih. Lalu pesannya pendeta itu bilang, kalau Pak Rio mau mengabarkan Injil, janganlah make it acceptable, tapi make it available. Bikin tersedia aja. Misalnya ibu bapak perlu apa? Perlu kasih, kita berikan kasih, perhatian. Ibu bapak perlu doakan, kita doakan. Ibu bapak sakit, kita doakan. Pokoknya saya harus menunjukkan bahwa saya jadi Kristen itu saya jadi lebih baik. Jadi setelah ibu saya melihat banyak perubahan sama saya berkata-kata jadi lebih lembut. Saya datang ke rumah ibu sama bapak itu, saya pimpin doa, saya ajak mereka berdoa. Ibu sakit saya doakan, saya tumpang tangan, saya berdoa. Dan banyak kejadian-kejadian yang Tuhan buat sedemikian rupa sehingga ibu akhirnya bilang begini, ibu cuman mendoakan yang terbaik buat kamu. Ibu nggak bisa bimbing ajaran agama yang bagus sampai saya kan terlibat narkoba dan lain-lain. Setelah saya dibaptis, setelah saya dibaptis, saya tunjukin sama ibu bahwa saya sudah berhenti semua, saya bahkan ngerokok aja udah enggak. Praise the Lord. Jadi akhirnya ibu saya nggak bisa bilang, kalau emang ini yang jadi yang terbaik buat kamu, inilah doanya ibu setiap hari supaya kamu dapat bimbingan yang paling baik buat kamu. Jadi dari situlah saya mulai memperkenalkan nama Tuhan Yesus kepada ibu dan bapak. Keluarga. Iya. Dan puji Tuhan, bapak sama ibu, Pak Haji sama Bu Haji sekarang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Iya. Serius? Ya, mereka bulan ini sedang dalam bimbingan baptisan dan akan dapat jadwal baptisan mungkin bulan depan di gereja yang sama. Mudah-mudahan mereka saya minta bantuan dukungan doa dari sahabat sekalian ya. Supaya bapak dan ibu saya benar-benar bisa dibaptis. Dan mereka sekarang ini sudah sekitar 6 bulan terakhir sudah meninggalkan Islamnya, sudah tidak sholat dan sudah mulai senang ke gereja. Jadi orang-orang komplek di rumah itu lucu liatnya kan, jadinya Bu Haji mainnya ke gereja. Ya. Tapi ya puji Tuhan, semua karya cipta Roh Kudus yang membuat ibu sama bapak tuh terpanggil hatinya di umur mereka yang sudah sangat tua. Ibu 79, bapak 78. Mereka bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu yang sedikit cerita mengenai perkenalan. Siap. Saya mau membagi cerita saya yang paling berkesan selama saya mengenal Yesus adalah tahun 2015 di bulan Lebaran pada 2015 Lebaran hari ketiga saya terkena stroke. Saya dapat serangan stroke jam 5 pagi di Lebaran hari ketiga 2015. Jam 5 pagi saya terbangun dengan batuk-batuk, memuntah gitu. Saya lari ke toilet.
Dan ketika saya di toilet, istri saya nyusulin, katanya mulut saya sudah mencong dan mata saya sudah mendelik ke atas gitu ya. Lalu dibantu sama istri saya, dipapah sama dia, saya dimainkan ke kursi kerja di rumah ini, didorong ke lift sampai di lobi, dia panggilin taksi sama satpam, dipelarikan ke MMC. Di MMC masuk UGD, langsung ditensi. Tensi saya pada saat itu adalah 250/120. Itu udah bukan normal lagi kan? Udah Di atas. Iya, ketika tensi segitu dicek langsung di MRI, ada pecah pembuluh darah di sebelah kiri, otak sebelah kiri, dan tergenang darah 30 cc di otak saya. Wow. Pada saat itu dokter bilang ini harus operasi. Operasi itu berarti dibolongin kepala kan? Dibolongin di bor, terus disedot darah yang tergenang itu. Tapi waktu itu mereka bilang harus siapin duit minimal 120 juta. Saya sama istri saya pada saat dikasih tahu begitu ya, wah kita nggak ada uang. Lalu istri telepon ke keluarga, lalu ibu saya bilang pindahin aja ke RSPAD, ada kebetulan kami ada saudara yang dokter di RSPAD. Jam 6 pagi itu saya dibawa pakai ambulans dari MMC ke RSPAD. Karena bukan yang VIP ya, jadi di ICU itu saya berjajar dengan sekitar ada 12 orang pasien yang lain dengan kondisi yang macam-macam, ada yang kecelakaan lah, ada yang stroke juga gitu ya. Sementara istri saya menungguin saya, kan di ICU nggak bisa ditunggu, jadi istri saya harus nunggunya di luar ruangan ICU, dimana kalau di RSPAD itu di luar ICU itu adalah lorong yang berbatasan dengan taman, jadi dia harus tidur di lorong itu pakai dialasin koran dan karpet gitu ya, tidur di bawah di pinggir kebun. Jadi nyamuknya luar biasa. Saya jadi, nah terus saya di ICU dipasangi segala macam alat bantu, selang-selang ya, selang buat oksigen, selang buat makan, selang buat pipis segala macam, semua saya udah dibantu pakai alat semua. Menurut cerita istri saya, setiap malam kita kira jam 1, jam 2, saya biasanya terbangun dari tempat tidur saya, duduk. Terus saya merasa nggak betah. Istri saya dari luar, dia lihat saya bangun, dia masuk ke dalam, dia boleh masuk. Terus, kenapa Pi? Gitu. Terus saya mulai mencopoti selang-selang saya. Lalu saya bilang sama istri saya, Mi, kita pulang yuk. Aku kapan pulangnya nih? Masa nggak selesai aku di sini? Iya sabar ya. Terus saya mulai pukul-pukul kepala saya karena rasanya sakit. Saya pukul kepala saya sendiri berkali-kali. Sakit banget. Sakitnya luar biasa ya. Wah. Perlu diketahui saya 1 bulan full di ICU itu. Jadi setiap malam saya bangun gitu, saya pukul kepala, lalu istri saya menenangkan saya, terus dia tidurkan saya, dia tumpang tangan di atas kepala saya, sampai itu dia nyanyi. Nyanyinya boleh tahu? Satu lagu pujian tuh. Lagunya terima kasih buat kasih setiamu. Itu lagu itu saja yang dinyanyikan setiap hari sampai saya bosan. Tapi setiap kali dia sudah nyanyikan lagu itu, saya bisa tertidur. Wih, dengan penyembahan, dengan apa hati yang tulus untuk menyanyikannya, itu bisa ada efek ya, ada efek banget, tertidur banget. Ya. Jadi setiap saya pasti setiap tengah malam bangun nggak tenang gitu, panik gitu, copotin selang, minta pulang, terus istri saya tenangin saya lagi, dinyanyiin lagu itu, saya tidur. Terus menerus begitu sampai itu di ICU itu saya udah sampai mimpi ketemu masuk ke tempat yang putih semua, lalu saya melihat sinar yang sangat terang, lalu saya belum saatnya pulang, lalu kembali lagi sadar lagi gitu. Beberapa kali saya sempat koma juga beberapa hari. Yang paling parah adalah ketika satu hari saya malamnya bangun, terus saya copotin selang seperti biasa, istri saya nyamperin saya. Lalu saya bilang sama istri saya tuh gini, Mbak, Lisa mana? Istri saya namanya Lisa. Terus istri saya bilang, ini Lisa. Bukan, saya bilang gitu. Saya nggak kenal istri saya 3 hari. Istri saya nangis pada saat itu ya. Ketika saya bilang, bukan, cari istri saya, cari Lisa, cari Lisa. Kok bisa begitu ya? Ya namanya error ya, udah namanya otaknya error gitu kan. Baik. Jadi udah. Terus setiap kali obatnya cuman itu. Jadi istri saya cuman pegang tupang tangannya di kepala saya, lalu dia nyanyi lagu terima kasih buat kasih setiamu gitu ya.
Saya lupa lanjutannya, cuman Nggak lagu apa-apa, itu tapi ya. inget lah ya. Iya, lagu itu saya ingat sekali. Sampai 1 bulan saya di ICU itu, setiap seminggu sekali di MRI, sampai tinggal minggu terakhir itu tinggal serambut darahnya yang tersisa gitu ya. Terus setiap kali ada keluarga datang, sama-sama menyanyikan pujian aja ya, semua lagu pujian penyembahan kita sama-sama nyanyi di situ. Saya merasakan pokoknya setiap kali ada yang besuk, saya pegang tangannya, saya minta tangannya, minta tolong tempel kepala saya gitu ya. Terus saya minta tolong didoain apa dinyanyiin gitu ya. Ada pendeta juga yang datang juga sama mendoakan juga gitu ya. Jadi setelah 1 bulan full itu di MRI terakhir itu udah bersih. Hah? Bersih? Jadi nggak ada sisa atau? Yang tadinya sisa serambut aja udah bersih. Woi, itu apa namanya? Apa dibilang? Pembekuan ya? Atau iya, apa? Pendarahan otak. Pendarahan otaknya sekarang udah nggak ada sama sekali, udah bersih. Iya, bersih. Jadi tanpa operasi. Tanpa operasi guys. Ya, ketika jadi, saya percaya sekali bahwa saya disembuhkan oleh doa. Saya disembuhkan oleh doa. Ya, jadi itu kata-kata ini keren banget. Saya disembuhkan oleh doa. Doa yang bentuknya pujian tadi itu yang bahwa doa orang yang benar besar kuasanya kan itu ya. Jadi saya yakin sekali karena saya nggak dioperasi, saya cuma dikasih minum obat aja. Dokter bilang obat ini akan membantu menyerap darah yang ada, pendarahan yang ada di otak. Tapi ya itu selebihnya saya tiap hari dokter datang kontrol. Cuman saya hanya merasakan benar-benar ketika istri saya tumpang tangan di kepala saya dan menyanyi. Itulah saat saya merasa, iya, saya yakin saya mau sembuh, saya yakin saya sembuh. Gitu. Ketika saya bermimpi yang menemukan kondisi yang putih semua tadi juga, ada sinar terang yang saya lihat, yang rasanya berkata kepada saya belum waktunya saya pulang sehingga saya pasti sembuh gitu ya. Jadi saya yakin benar bahwa saya sembuh oleh doa. Amin. Bukan oleh tangan dokter tapi oleh tangan Tuhan. Oke. Ya. Saya tertarik dengan yang tadi dibilang ketemu Tuhan dan suasananya putih semua. Ya. Dan dengar suara itu maksudnya pada saat itu merasakan sudah di sorga atau emang bagaimana sih, kurang paham. Maksudnya pada saat itu udah meninggal kah atau kok sudah dibawa Tuhan kah dan disuruh pulang? Jadi apa yang dirasakan pada saat itu? Saya nggak di ruangan rumah sakit itu lagi gitu loh. Cuma ruangannya tuh putih semua. Semuanya dindingnya putih, ada tirai putih, semuanya putih. Semua saya pun yang dirasakan ketakutan kah atau ke sukacita atau indah atau bingung ya? Iya. Ini saya di mana gitu kan. Terus saya melihat sinar yang sangat terang. Terus ada kata-kata itu, pulang aja, kamu belum waktunya kembali. Belum waktunya pulang. Kamu kembali aja, jangan belum waktunya. Wow, keren banget guys. Kalau saya pribadi sih, Tuhan kayak berbicara, tugasmu belum selesai dan ada rencana Tuhan bakalan yang dikasih ke Amin. Ya. Bro Mario. Mungkin salah satunya dengan kesaksian seperti ini teman-teman. Iya, jadi saya sembuh setelah 2015 itu saya kontrol setiap 6 bulan dan terakhir kontrol ada 3 bulan yang lalu saya betul-betul sudah. Kalau berarti semua lihat kan udah nggak ada yang mencong kan dari mulut saya. Wow, terus sempurna, perfect. Saya jalannya nggak pincang. Ya. Tuhan pulihkan kembali semuanya sempurna. Oke, contoh seperti tadi kepala agak pusing ya karena pendarahan itu ya. Iya. Kedua kaki pincang ya. Iya, jalan pincang. Ketiga karena stroke dan mencong ya. Iya. Dan mata miring. Banyak banget sih. Masih ada lagi. Dan tidur nggak bisa lah apa segala macam. Pokoknya itulah bro. Dan selesai dengan doa, pujian, penyembahan. Luar biasa Tuhan kita, Pak. Amin. Saya sangat diberkati serius. Iya, jadi saya nggak ngerti. Saya percaya Tuhan yang menolong saya, Tuhan Yesus yang menolong saya, Tuhan yang sama yang akan menolong brother semua yang sekarang dalam kondisi sakit, dalam kondisi lagi dalam kesulitan. Percaya bahwa mujizat itu masih ada bagi kita yang percaya. Haleluya. Amin. Saya punya beberapa ayat favorit yang saya tanam di hati. Ya, boleh satu aja. Yang pertama itu adalah
Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Ya, memberikan kebaikan bagi mereka yang terpilih sesuai dengan rencana Allah. Yang terpilih sesuai rencana Allah, dan bro, yang terpilih channel. Oke. Mungkin sebagai penutup, mungkin teman-teman di luar sana yang belum menemukan kebenaran, dan bukan paksaan, sekali lagi bukan paksaan, dan karena terdorong dari pujian ya waktu masuk ibadah itu ya. Dan sekali lagi ini bukan berbicara tentang agama, tapi ini berbicara mencari kebenaran dan tergerak untuk mengimani. Mungkin Pak Mario boleh mendoakan teman-teman di luar sana, sahabat Kristus di luar sana yang lagi mencari kebenaran nih Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga yang mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan yang sempurna dalam sepanjang kehidupan kami. Amin. Tuhan, kalau kami baru saja menyampaikan kesaksian kami mengenai kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidupku, kami berjanji hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagi saudara-saudaraku yang saat ini sedang merasakan ada sakit di bagian badan tertentu, tumpangkan tangan Anda di bagian yang sakit dan biarkan saya berdoa. Bapa, kami percaya dengan iman kami perkatakan, kami tolak sakit penyakit, kami tolak semua kelemahan tubuh, kami patahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tubuh kami sudah ditebus dengan mahal, yaitu oleh darah Yesus. Oleh karena darah yang tercurah, tubuh ini adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sakit penyakit. Kami perintahkan sakit penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami percaya kasih karunia-Mu, kesembuhan-Mu akan turun atas kami. Kami Yesus, kami tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Oleh bilur-bilur Kristus Kau sudah dijamah dan disembuhkan oleh kuasa yang luar biasa. Haleluya. Amin. Saatnya kita katakan Tuhan Yesus baik. Dadah. Ku merasakan, ingin segera ku berlutut di saat ku melihat kebesaran-Mu. Ku tetap berjalan, merasakan pahitnya di dunia ini. Terima semua pencobaan.